Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 12, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneladani sifat positif tiga kiai, tiga tokoh ulama. Pertama Kiai Khalil Bangkalan, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kita mulai dengan Kiai Khalil Bangkalan. Beliau bernama Muhammad Khalil, lahir tahun 1820 dan wafat tahun 1925. Berarti usianya 105 tahun. Beliau seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam seperti Nahwu Shorof sebelum berangkat ke Makkah. Pertama kali beliau belajar pada abahnya sendiri, yaitu Kiai Abdul Latif. Lalu belajar beberapa kitab kepada iparnya, Kiai Kofal. Setelah itu beliau melanjutkan belajar di beberapa pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun mondok di Jawa, kemudian beliau berangkat ke Makkah untuk belajar di sana kepada beberapa ulama, baik yang berasal dari Indonesia seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib Bima, Syekh Muhammad Khatib dari Sambas, Syekh Ali Robbani, dan lain sebagainya. Beliau memiliki beberapa kitab karyanya, antara lain kitab Al-Matnus Syarif, kemudian As-Silah fi Bayanin Nikah, Sa'adatud Darain fi Sholati ala Nabiyil Tsaqalain, dan beberapa kitab yang lain. Keteladanan beliau: satu, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil atau Muhammad Khalil ketika masih menyantren di Jawa, beliau sudah tidak mengharapkan atau tidak minta sangu dari orang tuanya. Ketika di Pasuruan dia kerja sebagai buruh tani, dan ketika pesantren di Banyuwangi dia bekerja memanjat pohon kelapa, ngunduh klopo. Dan ketika belajar di Mekah, beliau menyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan. Sebagian dari hasil penjualan kitab itu dihadiahkan kepada guru-gurunya. Sepulang dari Mekah, beliau bekerja sebagai penjaga malam. Penjaga malam di kantor Adipati Bangkalan, kantor pejabat Adipati Bangkalan. Di sela-sela bekerjanya, beliau menyempatkan diri untuk membaca kitab-kitab yang pernah dipelajari. Dan akhirnya beliau diambil menantu oleh Adipati Raden Ludrapati. Setelah itu beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna yang kelak akhirnya diwariskan kepada anak cucunya. Pembangunan masjid, pesantren, dan kapal ini memberi isyarat bahwa dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. Kemudian yang keteladanan yang kedua, ketulusan dalam beramal. Tentang ketulusan ini ada kisah yang menarik. Pada suatu hari ada pasangan suami istri yang sowan kepada Kiai Khalil.
karena orang miskin dia sowan ingin membawa oleh-oleh seadanya, semampunya, maka mereka membawa bintol atau bentol, yaitu ubi talas. Nah, sesampainya di sana ubi talas diaturkan kepada kiai, maka kiai menampakkan wajah yang senang. Kebetulan saya sudah lama ingin memakan bintol. Kemudian beliau memanggil pembantunya atau santrinya untuk memasak bintol, dan beliau pun memakannya di hadapan suami istri yang masih belum diizinkan untuk pulang. Maka mereka sangat senang sekali melihat Pak Kiai makan oleh-olehnya dengan lahap dan kelihatan sangat gembira sekali. Pada waktu yang lain mereka ingin sowan lagi dengan membawa oleh-oleh yang sama, bahkan yang kedua ini mereka membawa ubi talas yang lebih banyak daripada yang pertama. Namun apa yang terjadi? Ternyata Kiai Khalil menolak oleh-oleh mereka, bahkan mereka disuruh membawa pulang kembali oleh-olehnya. Apa makna dari peristiwa ini? Yang pertama, Kiai Khalil menerima dengan senang karena suami istri ini membawa oleh-oleh dengan ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa. Sedangkan yang kedua, mereka membawa oleh-oleh ingin menyenangkan Kiai dan ingin mendapat pujian dari Kiai, sehingga Kiai Khalil tidak mau menerimanya. Yang kedua, Kiai yang kedua itu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau bernama Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Fatah bin Maulana Ishaq. Lahir tanggal 2 Dzulqa'dah tahun 1287, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 di Desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir di lingkungan pesantren milik mbahnya dari pihak ibu, yaitu Kiai Utsman, yang didirikan di akhir abad 19. Sejak kecil dia sudah terlihat cerdasnya. Ibunya bernama Halimah yang silsilahnya sampai pada Brawijaya VI, dan ayahnya bernama Ahmad Asy'ari yang silsilahnya sampai pada Joko Tingkir. Kecerdasan beliau terbukti pada waktu usia 13 sudah berani ngajar santri-santri yang usianya lebih tua dan jumlahnya cukup banyak. Pada usia 15 beliau mulai pergi untuk menuntut ilmu ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura. Pada tahun 1893, berarti usia berapa itu? 90 kurangi 2, 70. Oh, 73. Beliau pergi ke Mekah, ke Mekah lagi. Di kota suci Mekah Al-Mukarramah, beliau Hasyim Asy'ari belajar kepada beberapa ulama di sana, baik ulama yang berasal dari Indonesia maupun dari negara-negara lain, termasuk dari Timur Tengah sendiri, seperti Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahmud Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, dan lain sebagainya. Selain beliau berguru pada beberapa ulama, beliau juga mengajar dan mempunyai beberapa santri yang akhirnya menjadi ulama besar. Ada yang dari India, dari Suriah, dan dari Indonesia sendiri, seperti Kiai Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Dahlan Kudus, Kiai Bisri Sansuri Jombang, Kiai Soleh Tayu. Tahun 1899 beliau pulang ke tanah air dan mengajar di pesantren milik kakeknya,
Lalu beliau mengajar di Kemuning, Kediri, yaitu kediaman mertuanya. Kemudian beliau mendirikan sebuah pesantren yang sering disebut dengan pesantren Tebu Ireng di Cukir, Jombang. Beliau wafat tanggal 25 Juli tahun 1947, meninggalkan 14 putra-putri, 7 putra, 7 putri. Beliau berhasil menulis beberapa kitab, antara lain ada kitab Al-Arba'ina Hadisan, ada kitab At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, ada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan lain-lain. Keteladanan Hasyim Asy'ari. Pertama, berkhidmah kepada guru. Ini ada cerita yang cukup mengagumkan. Tatkala Kiai Hasyim berguru atau mondok di pesantrennya Kiai Khalil Bangkalan. Beliau suatu hari melihat Kiai Khalil sedang bersedih. Maka beliau mendirikan diri untuk bertanya, kenapa Kiai bersedih? Maka Kiai Khalil menjelaskan bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Hasyim pun mengusulkan agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Tetapi Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu milik istrinya, bukan milik beliau sendiri. Maka Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC. Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan, akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan Kiai Khalil, baik semasa menjadi santrinya maupun setelah kembali dari Makkah untuk berjuang. Hal ini terlihat dengan pemberian tongkat saat Kiai Hasyim hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, berkhidmat pada negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hasyim adalah seorang yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi ketika masyarakat dalam proses mendirikan negara, beliau memfatwakan untuk berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Seperti saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa tanggal 17 September tahun 1945 yang berbunyi, 1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah wajib fardhu ain. Bagi setiap orang Islam. 2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotannya adalah mati syahid. 3. Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Selanjutnya, pengukuhan resolusi jihad tersebut digelar dalam rapat para ulama se-Jawa dan Madura tanggal 22 Oktober 1945. Pengakuan tersebut ditutup dengan pidato Kiai Hasyim Asy'ari. Fatwa resolusi jihad pun disebarluaskan dan dengannya mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir penjajah Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Fatwa tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama. Keteladanan yang ketiga yaitu pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Yang pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik, tetapi juga dalam kebudayaan dan pengetahuan. Dalam pendidikan, anak-anak kita diajarkan bahwa bangsa ini punya pengetahuan sendiri, tahu dan berilmu. Ada kebanggaan tersendiri untuk tahu tentang dirinya sebagai bangsa, punya tradisi sendiri, dan juga percaya diri bahwa mereka bisa melakukan dengan bebas dan mandiri.
Yang kedua, pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak-anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak-anak bangsa se-Nusantara, apapun suku dan latar belakang serta agamanya. Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi secara harmonis di antara berbagai komunitas bangsa tersebut. Kalau ada perselisihan, mereka diminta untuk berdamai melalui mediasi para ulama pesantren atau yang ditunjuk oleh orang-orang pesantren untuk memerankan fungsi sebagai mediasi. Seperti peran para ulama Mekah pada abad 17 yang meminta Banten, Mataram, dan Bugis Makassar untuk bersatu. Juga peran Kiai Haji Umar di Tidore, Maluku. Paruh kedua abad 18 yang menyatukan para pelaut Indonesia Timur dari berbagai agama dan suku untuk bersatu menghadapi Inggris dan Belanda. Yang ketiga, pengetahuan diabdikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Itu sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat perekat, pertahanan, dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini. Keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudra Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara-cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa, yang kini adalah Amerika, yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara. Dan yang kelima, orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negeri ini. Itu sebabnya pesantren hadir di dekat sumber-sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau bernama asli Muhammad Darwis. Lahir tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil beliau sudah terlihat sebagai anak yang sangat cerdas dan kreatif. Dia mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Beliau dapat menjelaskan materi yang dipelajarinya dengan rinci dan detail, sehingga orang yang mendengar penjelasannya mudah untuk mengerti dan memahaminya. Beliau juga sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwidnya pada usia 8 tahun. Pada tahun 1883, setelah cukup menguasai pengetahuan agama, beliau berangkat ke Mekah selama 5 tahun. Di Mekah beliau mengkaji berbagai kitab karya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Farid Wajdi, kemudian kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, kitab Tafsir Al-Manar kalangan Syed Rashid Ridho dan lain sebagainya. Sebelum kembali ke tanah air, beliau menemui Imam Syafi'i Said Bakr Sato untuk minta dirubah namanya. Maka beliau mendapat nama baru, yaitu Haji Ahmad Dahlan. Setelah kembali ke tanah air, beliau kembali menuntut ilmu dan belajar ilmu lagi, mufikih, nahwu, dan lain sebagainya kepada beberapa ulama Nusantara. Dan kepada kakak iparnya Haji Muhammad Soleh dan Kiai Haji Muhsin. Kemudian yang belajar ilmu falak kepada Kiai Raden Haji Dahlan. Belajar hadis kepada Kiai Mahfud
dan Syekh Hayat, ilmu qiraat pada Syekh Amin dan Bakri Satok, dan lain sebagainya. Ini banyak lagi. Setelah kembali ke Mekah, dia tetap belajar ilmu-ilmu, berbagai macam disiplin ilmu kepada ulama-ulama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1903 beliau dan anaknya Muhammad Siraj berangkat lagi ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan agama. Di sana beliau belajar secara langsung dari ulama-ulama Indonesia di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkaboy, Kiai Mahfud Termas, Kiai Muhtaram dari Banyumas, dan Kiai Asy'ari dari Bawean, dan ulama-ulama yang lainnya. Selama di Mekah, Kiai Ahmad Dahlan juga bersahabat karib dengan Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Kiai Ahmad Dahlan ini memiliki gagasan pembaharuan. Beliau terpengaruh dengan gagasan dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Bahkan beliau pernah mendiskusikan esensi dari gerakan pembaruan kepada mereka berdua. Untuk mendalami gagasan pembaharuan, beliau sering membaca majalah Al-Manar, itu majalahnya Syekh Rasyid Ridho, dan Al-Urwatul Wusqa, majalahnya Jalaluddin Al-Afghani. Beliau wafat, Kiai Ahmad Dahlan wafat tanggal 23 Februari tahun 1923 dalam usia 55 tahun. Hari ini kita masih bisa menyaksikan karya besar anak bumi putra ini. Beliau meninggalkan pesan bagi para generasi penerusnya di Muhammadiyah. Beliau mengatakan, hiduplah Muhammadiyah. Jangan cari hidup di Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan cari hidup di Muhammadiyah. Keteladanan dari Kiai Ahmad Dahlan yang pertama, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Hal ini terlihat pada beberapa sekolah yang didirikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian ada panti asuhan, rumah sakit, dan penerbitan buku. Pernah jemaah bertanya kepada beliau, kenapa Kiai membahas surah Al-Ma'un dilakukan berulang-ulang? Jadi beliau itu sering membahas tentang surah Al-Ma'un. Sehingga jemaah ada yang bertanya, kenapa sering terus diulang-ulang terus surah Al-Ma'un? Beliau menjawab, saya tidak akan berhenti menyampaikan surah itu sebelum kamu semua terjun ke masyarakat mencari orang-orang yang perlu ditolong. Jadi untuk memotivasi masyarakat supaya orang-orang yang mampu bukan didatangi oleh orang-orang yang tidak mampu, tapi mencari, mengidentifikasi orang-orang yang tidak mampu untuk dibantu. Bentuk-bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Yang pertama di bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam harus diperbarui dengan metode dan sistem pendidikan yang lebih baik. Metode pembelajaran sorogan dan bandungan yang selama ini diterapkan di pesantren perlu diganti dengan model pembelajaran klasikal, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan terukur. Jadi beliau menggabungkan sisi baik model pendidikan pesantren dengan model pendidikan barat untuk diterapkan dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, di bidang sosial, beliau berkonsentrasi pada 4 hal, yaitu mewujudkan bidang pendidikan dan pengajaran sehingga bisa membangun gedung universitas, yang mengembangkan agama Islam dengan jalan dakwah
dengan membangun langgar, mushola, masjid, dan madrasah pendakwah di daerah untuk tempat pengajian. Jadi membangun mushola, masjid, dan madrasah di daerah-daerah untuk tempat pengajian, pengkajian, dan ibadah. Membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita sakit, serta membangun rumah miskin dan rumah yatim, dan menyiarkan agama Islam dengan mengedarkan selebaran, majalah, dan buku secara gratis atau dengan berlangganan. Yang ketiga, di bidang keagamaan, beliau berusaha keras untuk menghilangkan stigma kaum penjajah bahwa agama Islam itu kolot dan bodoh. Karena itu, umat Islam perlu diberikan pencerahan ilmu dan iman. Beliau mengatakan manusia itu semua mati perasaannya, kecuali para ulama. Ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal pun semuanya khawatir, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Kemudian kecerdasan beliau yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan dan agama. Ya, bahwa ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan dan peradaban. Perasaan yang sama ini timbul sebab dua alasan, yaitu berasal dari satu keturunan, yakni Adam dan Hawa, dan tujuan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan. Menurutnya, jika belum timbul perasaan yang sama, maka lakukan tiga hal, yaitu menganggap ilmu pengetahuan itu penting untuk dipikirkan, mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat, dan mengatur kehidupan dengan instrumen Al-Quran. Tiga di atas dapat mengikat kehidupan manusia dan menimbulkan perasaan yang sama. Jadi tiga hal tadi, yaitu menganggap ilmu pengetahuan itu penting untuk dipikirkan. Yang kedua, mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat. Dan yang ketiga, mengatur kehidupan dengan instrumen Al-Quran. Ya, tiga hal ini dapat mengikat kehidupan manusia dan menimbulkan perasaan yang sama. Hal tersebut juga akan mengurangi kebodohan universal. Dalam implementasinya, beliau pernah mengingatkan bahwa setiap orang butuh agama untuk menerangi kehidupan dan membawa pada kebenaran. Setiap orang juga harus mencari pengetahuan baru tanpa membedakan asal pengetahuannya dari kelompok mana, untuk menghilangkan kebodohan universal, dan setiap orang harus mengamalkan pengetahuan yang sudah dipahaminya agar tidak membiarkan pengetahuan terbuang atau hanya ada pada pikiran semata. Kesimpulannya, Muhammad Khalil atau Kiai Khalil Bangkalan merupakan seorang alim yang berasal dari Madura. Beliau lahir tahun 1820, wafat tahun 1925, usianya 105 tahun. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, tak mudah menyerah, dan tulus dalam beramal. Perjalanan belajar beliau dimulai dari Madura, Jawa, Mekah, dan kembali ke Madura. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah beliau adalah sikap pantang menyerah dan terus berusaha dan tulus dalam beramal. Yang kedua, Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahab, atau kerap dipanggil dengan Kiai Hashim Asy'ari, lahir tanggal 2 Zulhijjah 1287 atau 14 Februari 1871 di desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau memulai perjalanan belajarnya di Jawa dan Madura. Setelah itu, beliau belajar di Makkah. Setelah kembali dari Makkah, beliau mengajarkan pengetahuannya di Jawa. Wafat tahun tanggal 25 Juli 1947. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah beliau adalah tingginya rasa khidmah kepada guru dan bangsa, serta menanamkan keagamaan dan kebangsaan melalui pesantren.
Ketiga, Muhammad Darwis atau Ki Ahmad Dahlan, lahir 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau adalah seorang yang cerdas dan tekun. Beliau pernah belajar di Jawa dan Makkah. Beliau memiliki pandangan kemodernan dalam beragama dan berpengetahuan. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah beliau adalah sikap dan langkah yang rapi dan visioner dalam menyejahterakan umat Islam dan sangat mengedepankan agama dan ilmu pengetahuan. Ya, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meneladani ketiga tokoh yang luar biasa ini sehingga anak-anak semakin semangat untuk belajar dan selalu belajar. Di lulus kelas 12 tidak berarti sudah selesai, tapi masih panjang perjalanan untuk menuntut ilmu. Selama hayat masih di dalam badan, kita harus selalu belajar dan belajar terus. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.